Salah saya. Kesalahan saya yang terbesar selama ini. Salah saya selalu membayang-bayangkan hidup ini. Saya tahu, tapi ini urusan pribadi saya. Memang sering kau ngomong, bahkan terlalu sering. Hidup ini bukan untuk dibayang-bayangkan. Hidup ini bukan untuk diimpikan. Hidup ini untuk dijalani, untuk dirasakan. Dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Ya, tapi ini urusan pribadi saya. Kau dengar? Congek. Siapapun tidak berhak menghalangi saya melamun. Ya juga kau. Tidak ada hakmu menghalangi saya untuk membayangkan bekas pacar-pacar saya. Juga tidak ada hakmu menghalangi saya untuk membayangkan hidung Benny si brewok itu. Itu hak saya. Betul, saudara-saudara. Itu hak tiap-tiap manusia. Hak asasi manusia. Dan saudara-saudara tidak berhak atas dunia sunyi seseorang. Dan apakah bisa? Itu rahasia. Dan saudara-saudara akan menjadi pembohong besar jika saudara-saudara berani mengatakan saudara tidak pernah melamun. Dan juga siapa yang kuasa melarang saudara untuk mengerjakan pekerjaan edan itu? Dalam keadaan begini, saya mau mabuk saja dengan menelan semua sambal yang ada. Saya tahu sambal itu merangsang nafsu makan. Tapi kalau saya tidak perlu dirangsang. Tanpa sambal itu, saya mampu melahap semua nasi yang ada. Iya, nasi. Nasib. Ya, nasib. Setiap siang yang panas, di meja ini selalu ada sambal. Ini bukan lagi perangsang, tapi benar-benar lauk untuk makan tiap hari. Tidak, tiap saat. Bukankah ini sama saja saya menghabiskan alkohol berbotol-botol sepanjang hidup? Ini penipuan mentah-mentah namanya. Cuma sebulan lebih sejak 2 tahun menjadi istrinya. Ya, pernah makan agak lumayan lah. Malah kurang dari sebulan, hanya 23 hari. Itulah bulan pertama saya seranjang dengan laki-laki itu. Mas Broto maksud saya. Mungkin
saudara-saudara di sini menganggap saya mengada-ngada atau berdusta. Tempe 5 kerat. Yang 5 keratnya lagi saya simpan untuk nanti malam. Sayur bening, daun bayam, masih lumayan. Ya. Kalau tanggal 20, daun singkong tidak mustahil. Saya tidak peduli. Di sini mau ada pejabat atau bahkan jenderal sekalipun, bahkan saya lebih tidak peduli. Di sini mau ada malaikat, ulama, ataupun pemuka agama sekalipun, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini semua gila-gilaan. Apakah sekarang tidak waktunya untuk anak-anak orang lain? Sementara dia sendiri tidak punya seorang anak. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, lalu malam ia habiskan waktunya untuk kursus. Ya, dengan harapan supaya bisa bangkit dari nasib, ya, supaya bisa bangkitlah dari nasib jeleknya. Dulu saya bayangkan betapa indahnya hidup ini. Saya bayangkan betapa nikmatnya bangun pagi-pagi, menyediakan sarapan Mas Broto, menunggu Mas Broto pulang dari mengajar, tidur siang bersama Mas Broto, jalan-jalan senja hari bersama Mas Broto, lalu mandi bersama Mas Broto, dan yang terakhir, tidur di pelukan Mas Broto. Alangkah menggelikannya waktu Mas Broto mengatakan cintanya pada saya. Saya ingat betul, tepatnya di pasar malam. Kok sempat-sempatnya ya laki-laki itu mengatakan cintanya di tengah keramaian. Yang pertama diucapkannya, Jung, hanya itu. Lalu ia segera menelan ludahnya, naik nafsu barangkali. Lalu kami pun segera mendekati tontonan ledek ketek, tarian monyet asal Jawa itu. Sesampainya di sana, dia pun segera melanjutkan ucapannya. Jung, kamu manis sekali. Urat di leher saya sudah terasa tidak normal. Tapi saya goda dia. Apa iya, Mas? Udara dari lubang hidungnya keras berdesah. Tapi justru itu, kalau dulu saya tidak membayang-bayangkan betapa indahnya hidup ini, mungkin saya bisa menunggu dengan tenang di sini. Saya bisa menunggu dengan santai dan tenang kepulangannya dari mengajar. Tapi karena
karena dulu saya selalu membayang-bayangkan indahnya hidup ini. Saya jadi selalu merasa kecewa ketika melihat sambal itu. Mati radio itu. Biar saja. Lagi pula, radio itu bukan milik kami. Sudah bisa beli baju baru saja sudah bagus. Sebenarnya, laki-laki itu mampu membeli radio. Hanya saja, dia seorang pengecut yang sukar untuk diampuni. Suatu ketika, datang seorang juragan kemari. Ya tentu kalian tahulah mengapa seorang juragan datang ke rumah guru. Tentu saja, juragan itu bawa amplop. Juragan itu mau minta tolong sama Mas Broto agar membantu anaknya naik kelas. Karena apa? Karena anaknya ketahuan main kartu sama temen-temennya di kelas. Tapi karena Mas Broto itu sangat bodoh dan pengecut, dia tolak untuk membantunya dan malah menjanjikan akan membantu anaknya agar naik kelas. Tapi untung saja saya dengar anak setan kerajingan itu benar-benar tidak naik kelas. Sombong betul tetangga satu itu. Memangnya dia kira dia saja punya telinga. Marah saya. Seminggu yang lalu saya bertengkar sama Mas Broto gara-gara tetangga yang sok itu. Coba kalian bayangkan, waktu saya mau menuntangkan tubuh di ranjang besi tua itu, tiba-tiba tetangga itu malah menyalakan radio keras sekali. Saya segera bangkit, meloncat arah ke dapur. Tapi untung saja ditahan sama Mas Broto. Kalau tidak, ambruk atap rumahnya. Bisa-bisanya Mas Broto malah membela tetangga itu. Kalian tahu apa yang dikatakannya? Jeng, sabar Jeng. Sabar gimana? Kalau kamu begini terus, bisa-bisa kita nggak punya tetangga. Nggak peduli siapa itu tetangga atau bukan. Kalau mereka menghina kita, kita tidak boleh diam saja. Sabar Jeng, sabar. Itu namanya bukan penghinaan, tapi kemurahan hati. Dia menyetel radio keras agar kita bisa menikmatinya juga. Kamu memang batal. Kamu tidak mengerti bagaimana perasaan saya ketika dia memamerkan baju-baju barunya, memamerkan perhiasannya. Bahkan kamu tidak tahu perasaan saya ketika dia memamerkan gigi emasnya di jendela setiap hari. Lalu saya menangis terseduh-seduh. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan suami saya? Kalian tahu? Suami saya malah tidur, mendengkur, kerbau.